Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat kaum lansia. Selamat berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Nama saya Ibu Syul Patileamunia dari GPIB Jemaat Cawang Baru di DKI Jakarta. Tuhan, tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan, pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan, jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bapak Ibu, sahabat kaum lansia, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam Tuhan Yesus firman yang hidup, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu yang menuntun membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti dan paham, dan lebih daripada itu mampukanlah kami melaksanakan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sahabat kaum lansia, pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Sefanya, pasal 3, ayat 1 sampai 5, yang berkata demikian. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman kepada Tuhan. Ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Ia tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, sahabat kaum lansia, tema renungan kita, kedegilan hati mendatangkan hukuman. Ayat Mas
terdapat pada ayat 2. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Bapak Ibu, kaum lansia yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedegilan berarti tabiat tidak mau menuruti nasihat orang. Atau dari kata dasarnya, degil yakni kepala batu, keras kepala. Orang dengan karakter demikian dapat ditemui ketika berinteraksi dengan sesama. Ada yang mudah diatur, ada yang kepala batu atau keras kepala. Sederhananya, orang yang keras kepala susah untuk diomongin. Butuh kesabaran dalam menghadapi karakter yang demikian. Meskipun dalam kenyataannya, orang yang demikian dapat membuat emosi dan hilang kesabaran. Namun, mereka perlu bimbingan agar hidup benar. Bapak Ibu, sahabat kaum lansia yang diberkati Tuhan Yesus. Allah melalui Sefanya selalu berusaha untuk mengingatkan umatnya Israel agar senantiasa hidup dalam kebenaran dengan tidak memberontak dan berlaku cemar. Namun bangsa Israel tidak mengindahkan teguran Allah melalui Sefanya. Mereka tidak peduli dengan kecaman Allah, tidak percaya kepada Allah, bahkan tidak beribadah kepadanya. Mereka justru beribadah kepada Allah bangsa lain. Di pihak lain, para pemimpinnya suka menindas rakyat miskin dan berlaku seenaknya. Di sisi lain, para nabi bersikap ceroboh dan berkhianat. Para imam menajiskan apa yang kudus, bahkan memperkosa hukum Taurat. Kedegilan hati membuat mereka tidak mau mendengar nasihat yang disampaikan oleh Nabi Sefanya. Namun mereka lupa akan keadilan Allah yang tidak pernah salah dalam menghakimi manusia. Kedegilan hati mendatangkan hukuman atas Yerusalem sebagai ibu kota Yehuda. Bapak Ibu, kaum lansia yang diberkati Tuhan Yesus. Belajar dari bangsa Israel, diharapkan kita tidak menjadi orang yang keras kepala. Belajarlah memberi telinga untuk mendengar nasihat orang lain yang mendatangkan kebaikan dan berusaha untuk melakukan apa yang didengar dengan baik. Sebab kedegilan hati mendatangkan hukuman Allah bagi setiap orang yang tidak mau bertobat, mengandalkan kekuatan diri sendiri, serta berpaling dari Allah. Demikian renungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tanganmu
Bapak Ibu, sahabat kaum lansia, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman dan kebenarannya yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menuntun kami agar kami hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Tolonglah kami, ya Allah, dalam Tuhan Yesus. Ampunilah kami yang seringkali keras kepala dan hanya mau mengikuti keinginan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa bagi Bapak Ibu kaum lansia yang ada dalam kelemahan tubuh, yang ada dalam pergumulan. Tuhan Yesus, kasihanilah kami semua. Mari Engkau datang melawat dan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara kekasih yang dalam kelemahan tubuh. Berikanlah kuasa kesembuhan daripadamu. Yang dalam pergumulan, berikanlah jalan keluar. Campur tangan Tuhan Yesus. Karena bersama Engkau kami dikuatkan dan dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa bagi Dewan PKLU GPIB. Kiranya Engkau memberkati seluruh program kerjanya agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi kami, Bapak Ibu kaum lansia. Kami juga berdoa bagi Majelis Sinode GPIB dalam setiap kegiatan kerja mereka. Tuhan Yesus memberkatinya. Kami berdoa juga bagi pemerintah bangsa negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah terpencil, dari Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden sampai ke pelosok desa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, dalam Tuhan Yesus, inilah serangkaian doa syafaat kami. Sempurnakanlah doa-doa kami yang tidak sempurna. Doa ini kami alaskan dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.